Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih besar. Kita berharap semua penegak hukum mestinya bersinergi. Karena upaya memberantas korupsi ini bukan tugas satu sisi saja, tapi tugas negara. Dan semuanya mesti harus berkolaborasi untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Janji pemerintahan Prabowo Gibran dalam pemberantasan korupsi patut kita soroti. Pasalnya indeks persepsi korupsi mengalami stagnansi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Belum lagi kinerja lembaga anti rasuah belakangan ini justru kian melemah. Meski tidak disuntik mati, namun KPK seringkali membuat kontroversi dalam pemberantasan korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang mangkrak menjadi warisan yang tentunya harus dan wajib dituntaskan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Menagih janji pemberantasan korupsi era pemerintahan Prabowo Gibran. Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan. Ada Zainal Arifin Mohtar, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Mas Uceng. Malam Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir. Selamat ulang tahun. Sama-sama. Ya. Datang jauh-jauh dari Amerika Serikat bicara pemberantasan korupsi. Lagi mau tur keliling Indonesia, ada komika Panji Pragiwaksono yang mewakili masyarakat sipil malam hari ini. Selamat malam Mas Panji. Selamat malam, selamat ulang tahun. Terima kasih. Gimana turnya? Turnya tiket akan mulai buka penjualan masih 10 Januari 2025. Turnya sendiri April sampai dengan Agustus. Kalau yang di sini pengen nonton saya siapin tiket. Kalau yang nonton pengen nonton beli tiketnya. Iya, yang di sini harus beli semua dong. Di mensrea.id informasinya. Oke, mensrea.id beli tiketnya Mas Panji Pragiwaksono ya. Akan ada banyak apa di situ? Pembahasannya 100% tentang politik. Oke. Panas berarti ya. Lumayan. Pak Prabowo mau diundang? Oh diundang, nanti ribet protokolernya. Oke, tapi kalau beliau mau hadir nggak apa-apa ya. Boleh. Ada Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Malam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Untuk pertama kalinya hadir di stasiun TV, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Tessa Mahardika. Selamat malam Pak Tessa. Malam Mbak Nana. Dan kita masih menunggu kehadiran dari anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Nasir Jamil yang lagi on the way perjalanan ke sini. Dan saya ingin menyapa juga teman-teman mahasiswa yang merupakan masa depan Indonesia. Ini hari ini langsung hadir di studio CNN Indonesia. Malam hari ini ada Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tepuk tangan buat teman-teman dari UIN Jakarta. Nanti teman-teman boleh bertanya, boleh mengkritik, boleh ya mengeluarkan unek-unek terhadap KPK, terhadap Komisi 3 dan terhadap para tamu-tamu saya yang hadir di sini ya. Saya mau langsung saja ke Pak Tessa terlebih dahulu karena hari ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia, tanggal 9 Desember. Kita lihat tadi dari pemaparan dari survei yang sudah dikumpulkan oleh tim Litbang CNN Indonesia bahwa selama 10 tahun indeks persepsi korupsi kita skornya ini stagnan ya Pak Tessa. Meskipun itu bukan hanya salah KPK. Karena itu bukan hanya tanggung jawab KPK, karena pemberantasan korupsi bukan hanya di tangan KPK tapi di lembaga lain seperti Kejaksaan Agung. Tapi karena Pak Tessa yang hadir di sini, saya ingin tanya evaluasi dari KPK melihat indeks persepsi korupsi kita yang stagnan selama 10 tahun itu apa? Karena masyarakat tuh prihatin loh Pak. Ya, benar sekali perlu di-highlight bahwa pemberantasan korupsi ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari KPK saja. Penurunan IPK itu juga tentunya kita harus melihat secara holistik poin-poin yang dinilai tidak hanya kerja KPK tetapi juga dari sektor pelayanan publik dan lain-lain. Di situ menjadi penelitian KPK terutama di sektor-sektor penting mulai dari politik, sektor hukum, pelayanan publik terutama yang menyentuh masyarakat,
sumber daya alam yang sebagaimana kita juga sama-sama ketahui ada beberapa kasus-kasus yang terbaru ya mungkin tidak hanya ditangani oleh KPK tapi ditangani oleh APH lain. Di situ kita melihat sungguh masif, terstruktur dan sistematis dan nilainya cukup signifikan. Ya yang baru-baru tadi Mbak Nana juga tunjukkan di situ. Artinya apa? Di era pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran ini kita sepakat bahwa sangat penting sekali pemberantasan korupsi, sangat penting sekali menambal atau menutup kebocoran anggaran di situ. Karena apa? Kalau para APH ini baik kepolisian, kejaksaan dan KPK ini tidak dikuatkan dalam rangka menjaga anggaran itu tidak bocor, maka tentunya apa yang dicita-citakan oleh Prabowo Gibran ini akan semakin sulit, sehingga tentu kita harus bersinergi. Ya kita bisa pahami juga bahwa belum terlalu lama presiden dan wakil presiden kita dilantik, masih perlu penyesuaian dan KPK selalu siap untuk bisa berkontribusi dalam rangka pemberantasan korupsi di pemerintahan yang sekarang. Itu ke depan, tapi saya ingin tanya Pak Tessa, evaluasi ke internal KPK itu apa? Sehingga 10 tahun kemarin IPK kita itu stagnan. Pasti kan ada yang salah dong di situ? Ya, kembali lagi. Sudah ada yang dievaluasi dong? Ya, kembali lagi, saya hanya berbicara dari sisi KPK berarti ya saat ini ya. Tentunya kalau dari sisi KPK, kita juga melihat tidak memungkiri bahwa ada beberapa permasalahan yang di internal KPK, yang memang yang memang itu secara transparan kita menyampaikan juga kepada publik, mulai dari penanganan perkara di rutan, suap di rutan itu juga KPK tidak pernah menutup-nutupi dan tidak perlu juga ada APH lain yang masuk untuk membuka, karena kita juga sangat ingin memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja di situ. Jadi semua hal yang bisa dilakukan oleh KPK untuk bisa optimal dalam bekerja tentu pasti kita akan lakukan. Artinya permasalahan di internal KPK itu menjadi salah satu faktor yang memperlambat kinerja KPK, kemudian mengakibatkan pemberantasan korupsi kita juga jadi lemah begitu? Ya, saya pikir itu tidak bisa digeneralisir karena sebagaimana yang tadi disampaikan, permasalahan rutan itu kita bisa katakan kerikil lah. Banyak sekali sektor-sektor mulai dari pencegahan, terus pendidikan masyarakat, terus juga penindakan yang memang terlepas dari perkara itu sendiri. Dan itu tetap running sampai sekarang. Kalau tadi disampaikan bahwa ada beberapa perkara yang mangkrak, sebenarnya kalau secara teknis itu bisa kita bedah. Perkara apa yang mangkrak, permasalahannya apa, apakah itu terkait kerugian negara. Kalau terkait kerugian negara tentunya kita juga ada hubungan dengan lembaga yang menghitung kerugian negara itu. Kita juga tidak bisa memaksa mereka. Ini sinergi dengan lembaga lain. Sinergi dengan lembaga lain. Saya pikir seperti itu. Baik. Pak Saud, Anda menjadi pimpinan KPK dari tahun 2015-2019. Selama itu indeks persepsi korupsi tadi kalau kita lihat di grafik memang sempat naik ya, tapi turun drastis di tahun 2022, 2023, 2024. Dari evaluasinya Pak Saud, apa sih yang kemudian, apa yang salah? Apa yang salah sehingga skor indeks persepsi korupsi kita stagnan? Apa yang salah? Tadi udah diakuin oleh Pak Tessa, salah satunya adalah soal kondisi internal. Tapi sebenarnya secara holistik apa yang salah? Yang salah kita semua. Jadi kalau kita pakai teori desensitiasi dia sebutnya dalam ilmu sosial itu Anda ini sebenarnya tinggal di kandang ayam sekarang ini. Kandang ayam itu kandang yang sangat kumuh, sangat jorok, bau, bahkan ada bangsat di dalamnya, di kandang ayam itu. Kita hidup di situ, tapi kita tidak pernah merasa bau. Kamu lihat dari survei kamu tadi itu, kalau berdasarkan survei tadi itu sebenarnya indeks persepsi korupsi kita itu 50. Masyarakat saja framingnya udah beda tentang pemberantasan korupsi. Itu yang saya bilang, mereka berada di tempat yang kumuh, mereka tidak sadar. Kenapa? Karena dia tiap hari apa yang disebut terpapar dengan bau itu, sehingga dia merasa itu biasa-biasa. Sudah biasa aja ya. Dan itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Jadi salah kita semua. Jadi sekali lagi, Anda jangan menyalahkan
siapa namanya Tessa. Tessa ini kalau lagi paparan dulu waktu dia penyidik keren banget. Oke. Kalau kamu tahu dia baru. Iya. Kita tahu lah. Iya, iya. Tapi sekarang Pak Tessa jadi jangan juru bicara yang mau jangan representasikan pojokkan dia, lembaganya. jangan pojokkan Oke, dia. ini Dia hari dibela ini, loh. dia hari ini Mantan bosnya digaji sebagai pegawai negeri, Iya, bukan makanya. sebagai penyidik. Kalau penyidik kamu bisa debat sama Oke. dia. Jadi maksud saya ini salah kita semua. Ada teori yang membuat kita berada di tempat yang sangat kumuh, tapi kita bahkan tidak tahu. Oke, itu dari Kalau sisi masyarakat. yes, Berarti yes, masyarakat yes. tidak merasa ada yang salah. Yes. Tapi dari sisi lembaganya Ya. yang harusnya menegakkan itu, yang harusnya memberantas itu, apa yang salah di situ? Ya, Anda pernah jadi bagian dari lembaga itu? Kalau kita lihat 5 tahun ke belakang, itu potensinya akan sama dengan 5 tahun ke depan. Karena ketika kita masuk, angkanya itu adalah 34, OTT-nya didabelin Betul. sampai 2019 itu dapat 40. Betul. Kemudian datang Undang-Undang KPK 2019, ya. Kemudian itu undang-undang itu kemudian dia jatuh terus ke 34. 34 itu saya selalu mengatakan di bawah Timur Leste. Timur Leste itu 43, Mbak. Ya. Jadi kalau ditanyakan apakah kemudian kesalahan itu berada di KPK saja, tentu tidak. Mbak Nana, kamu bisa bayangkan temuan BPK itu hampir 93,44 triliun ada masalah temuan BPK. Ya. Tadi pengumuman ulang tahun Hari Anti Korupsi ini, mereka hanya bisa mengembalikan 2 triliun dalam tempo 2017-2019. Temuan BPK 2017-2024 hampir 93,44 triliun. Kamu nggak bisa bilang, oh Pak Saud itu kan persoalan-persoalan belum tentu ada kerugian negara. Yes, tapi itu presekursor daripada korupsi. Itu bibit dari korupsi. Hampir 93,44 triliun. Kamu bisa buat apa dengan KPK pakai undang-undang lama? Oke, artinya Anda mengakui bahwa kenapa skor indeks persepsi korupsi kita turun, kenapa KPK kemudian ada masalah di internal, itu adalah ujungnya itu karena revisi undang-undang KPK yang dibuat oleh pemerintah. Jangan kamu tanya sama Tessa itu bagian Artinya saya saya. ingin tanya Kalau ke tanya Anda Tessa pasti dia bahwa bilang enggak. revisi undang-undang KPK ini kan produknya pemerintah ya Yes. dan DPR. Yes. Artinya memang political will dari pemerintah yang rendah terhadap pemberantasan korupsi itulah yang kemudian membuat indeks persepsi Iya, korupsi karena kita rendah. apa? Karena apa? Kalau kita lihat begini ya, tahun 2012 ketika SBY mengeluarkan Kepres 55 tahun 2012, itu strateginya itu kata-katanya adalah pencegahan PPK, Ya. pencegahan penindakan korupsi. Ya kan? Bahkan di situ SBY sangat detail, hampir 50 halaman, dia mengatakan saya selesai 2014 itu indeks persepsi korupsi 50. Itu stated di dalam Perpresnya yang dibuat oleh Ya. SBY. Kemudian di periode berikutnya dikeluarkan Perpres 54 tahun 2018, itu P di belakang dibuang, penindakannya dibuang, jadi Pencegahan. PK, pencegahan doang. Ya. Nah ini sudah kelihatan dari Political niatnya. will-nya. Yes, Oke, absolutely. Oke, political Ya, will. Berarti yes. artinya tidak bisa disalahkan oleh KPK. Ya. KPK hanya mendapatkan Yes. ampasnya ya. Ya. Dari revisi undang-undang KPK itu. Saya mau ke Mas Uceng. Mas Uceng diakui ya bahwa political will yang rendah dari pemerintah, dari pemimpin pada saat itu periode 2014 sampai 2024 yang saya harus sebut adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo, itu yang membuat kita dalam posisi sekarang ini. Skor indeks persepsi korupsi kita rendah, kemudian banyak kasus yang mangkrak, memang political will ya, berarti pemicu utamanya. Yang pertama begini ya, tolong belajar baik-baik soal apa itu IPK. IPK itu sebenarnya indeks persepsi korupsi, tapi tidak sekedar persepsi semata. Itu berangkat dari 13 variabel, 9 diantaranya itu adalah survei internasional besar. Betul. Kayak Political Economical Risk Consultancy, kayak World Justice Project, kayak demokrasi, indeks demokrasi, ada banyak sekali tuh. Jadi sebenarnya IPK Indonesia itu menggambarkan wajah Indonesia gitu. Tidak hanya sekedar soal korupsi, kan di situ ada soal penegakan hukum, di situ ada soal pelayanan publik, di situ ada banyak hal. Dan Indonesia kalau kita lacak angka terakhirnya Indonesia itu kelihatan lumayan di hal-hal yang bukan non penegakan hukum sebenarnya. Ya. Misalnya yang penegakan hukumnya tuh ancur-ancur dari 9 dari variabel itu. Salah satu yang paling menarik itu adalah soalan kita paling diberikan catatan itu soal konflik kepentingan. Konflik of interest. Paling jelek itu. Ya. Jadi kita itu adalah negara yang membangun tanpa menguatkan apapun soal konflik kepentingan. Itu sebabnya kenapa di zaman Pak Jokowi misalnya sangat banyak pejabat sekaligus sebagai pengusaha. Ya. Dia pengambil kebijakan, dia juga penentu kebijakan, dia juga yang akan diuntungkan dari usaha itu. Itu salah satu catatan paling besar yang kemudian membuat indeks persepsi korupsi Indonesia berantakan. Itu satu.
Yang kedua begini, kalau dikatakan semua publik bersalah, saya tidak sepenuhnya setuju. Karena memang begini, ini mungkin teman-teman sosiologi yang akan bisa menjelaskan dengan jauh lebih detail. Mungkin yang gagal dari kita adalah membangun awareness bersama soal isu korupsi. Karena yang ribut-ribut ini, survei demokrasi, itu kebanyakan 20-30% rakyat Indonesia sebenarnya. 70% itu nggak peduli. Nggak terlalu peduli. Nggak peduli dengan isu Nggak korupsi peduli itu dengan betul. Isu korupsi, demokrasi, Survei menunjukkan whatever. itu Survei memang. menunjukkan itu selalu. Nah, memang pertanyaan paling menariknya secara filosofis adalah apakah menjadi goblok itu hak dalam demokrasi atau bukan gitu ya. Orang boleh dong mau menjadi goblok, orang boleh dong menjadi acu tak acu. Apakah itu hak dalam demokrasi atau bukan? Itu biarkan kita skip sebagai sebuah pertanyaan tersendiri. Tapi menurut saya adalah ada kegagalan di tingkat kita membangun awareness anti korupsi. Dan itu diperparah satu hal menurut saya. Diperparah dengan ketidakmampuan lembaga penegak hukum, khususnya KPK, untuk memamerkan bahwa ada harapan. Saya kira kalau kita bicara KPK, mohon maaf Mas Tessa, saya kira lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi. Coba bayangkan. Itu terjadi kapan tuh menurut Mas Uceng? 5 tahun belakangan. 5 tahun belakangan, setelah revisi Undang-Undang KPK ya? 2019 sampai 2024. 2024. Bisa dibayangkan misalnya, KPK pertama, ketua KPK pertama yang diberhentikan karena korupsi. Kita punya bisa. Ada Wakil Ketua KPK mengundurkan diri karena konflik of interest. Konflik of interest. Ada komisioner KPK yang tidak suka hanya jabatannya 4 tahun, dia perpanjang 5 tahun dengan bangga gitu. Saya kira rajin memproduksi itu kontroversi dibanding prestasi. Saya ingin mengatakan begini, mungkin ini saatnya kita membuka wacana untuk apakah ini saatnya KPK dibubarkan apa enggak sebenarnya. Membuka wacana. Kenapa? Kenapa Anda muncul dengan wacana itu? Enggak, saya tulis di harian. Itu bold statement loh Mas. Saya tulis di salah satu harian kemarin. Silahkan kalau mau dibaca di harian, saya sebut saja Kompas, beberapa hari yang lalu. Saya mengatakan bahwa coba bayangkan, kalau kita belajar sejarah, kita bikin KPK, ada 3 hal yang kita kejar. Satu, kita bilang KPK itu diharapkan sebagai trigger mechanism. Dia memperbaiki tuh kejaksaan dan kepolisian. Sekarang apa yang diperbaiki? Bahkan soalan persepsi orang, tingkat kepercayaan publik lebih tinggi kejaksaan, lebih tinggi kepolisian daripada KPK. KPK terbawah ya, bareng sama DPR, bareng sama parpol. Iya, bareng sama lembaga-lembaga yang biasanya dihina oleh GBC, Global Barometer Corruption, selalu mengatakan terburuk di dunia ini lembaga itu adalah parpol, DPR, itu selalu gitu. Tiba-tiba KPK masuk di situ tuh kan. Satu. Yang kedua, kita bangun KPK. Kenapa kita bikin 3 lembaga? Kalau Anda baca undang-undang risalah pembuatan undang-undang KPK, kenapa kita bikin 3 lembaga? Kita berharap kejaksaan, kepolisian dan KPK itu berlomba-lomba dalam memberantas korupsi. Jadi kalau istilah agamanya itu kira-kira fastabikul khairat gitu. Jadi ini berlomba-lomba nih untuk kebaikan, bekerja sama. Tapi coba bayangkan, apa yang berlomba-lomba bekerja sama? Lawang 3-3-nya gontok-gontokan. Bukan sekedar itu, sekarang malah sulit lagi membedakan mana KPK dan mana kepolisian sektor Kuningan, gitu. Polsek Kuningan. Misalnya gitu. Nah, ada apa tuh maksudnya? Iya, rata-rata. Maksudnya artinya semua yang di dalam KPK banyak berasal dari institusi kepolisian. Anda mau ngomong begitu kan? Ini bukan kata saya. Kalau Anda masih ingat yang kita bareng sama Pak Ketua KPK sendiri. Ketika dia mempresentasikan bahwa sekarang semua jabatan sejumlah berapa itu diisi oleh sebagian besar adalah kepolisian dan kejaksaan gitu. Betul, itu memang faktanya ya. Dan akhirnya tidak ada unsur pembeda. Itu kan begini, bodoh benar kita mau bikin ada satu lembaga kuat untuk melakukan purifikasi pada lembaga lain. Padahal pada saat yang sama, isinya lembaga ini sama. Ngapain? Keajaibannya udah hilang. Enggak ada lagi keluar biasaan. Itu yang saya bilang tadi. Satu-satunya satu-satunya yang menahan saya untuk segera bicara soal pembubaran KPK itu adalah, saya tulis juga di beberapa kali termasuk di jurnal, karena kita belum kunjung menemukan satu langkah alternatif. Selama kita belum menentukan langkah alternatif, saya belum berani untuk mengatakan, ayo kita bubarkan sekarang. Tapi once kita temukan, jangan-jangan ini baik, lebih baik langkah ini, ya sudah menurut saya
KPK Jadi sampai saat ini Anda melihat bahwa langkah membubarkan KPK itu ya selama kita belum punya formula lain. formula alternatif, oke. mungkin ya tahan-tahan Membunuh dikit harapan lah. rakyat berarti nih Mas Uceng. Enggak. Saya mau tanya Enggak. nih sama Enggak. rakyat, sama masyarakat sipil, civil society. Mas Panji, Anda hopeless nggak dengan pemberantasan korupsi kita kalau melihat tadi indeks persepsi korupsi dan tadi Mas Uceng sebagai aktivis penggiat anti korupsi sampai mengusulkan udahlah kita bubarin aja lah KPK. Sebenarnya kalau hopeless sih enggak, dan sebaiknya tidak pernah hopeless. KPK kan adalah salah satu cara untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tadi kan Mas Uceng juga ngomongin mungkin ada alternatif lain. Yang penting semangat untuk terus memberantasnya kan tetap ada. Bahwa lembaganya adalah KPK ataupun yang lain itu adalah urusan yang lain. Oke. Jadi sedih banget kalau misalkan satu Indonesia hopeless sama pemberantasan korupsi. Pemberantasannya sih jangan hilang harapan. Mungkin banyak yang kehilangan harapan sama KPK-nya, itu aja isunya. Tapi kalau misalnya membubarkan KPK, Wah, saya nggak tahu. Saya mah nggak sepintar beliau nih, nggak seberani beliau. Tapi kan tapi secara Anda prinsip, punya pikiran, aduh meskipun masih punya harapan sedikit Nggak, masalahnya terhadap lembaga- pemberantasan korupsi, tapi tidak terhadap lembaganya, tapi membubarkan KPK itu gimana menurut Mas Panji? soalnya lembaga pemberantasan korupsi sesuai serupa KPK kan sudah pernah ada sebelumnya. Udah pernah ada 7 kali kalau nggak salah sebelumnya. KPK yang ke-8. Kalau misalnya ternyata dibutuhkan untuk dibangun lagi yang ke-9 kali dengan cara dan metode dan semuanya lebih baik, termasuk membuat publik jadi percaya lagi, ya udah. Saya kalau ditanya publik, Saya kenapa boleh ngomong nanya gitu, saya bilang Panji Mas ya? Uceng Oke. gitu. Panji, kamu nggak hopeless kan? Tapi helpless nggak? Enggak. Kenapa? Nanyanya sama saya sih. Iya. Kalau nanya sama Kalau saya Helpless. hopeless nggak, tapi helpless. Kenapa Saya- helpless? Nggak ada yang bisa menolong kondisi ini Oh, sekarang. berarti nggak ada formula lain. Enggak, saya bilang begini, sebenarnya mungkin kalaupun kita pertahankan KPK, kita harus mencari langkah alternatif di mana tidak menaruh KPK sebagai faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Jadi kita nggak usah menaruh harapan terlalu tinggi. Enggak usah terlalu tinggi, Oh, jangan-jangan oke. kita yang ketinggian. Maksud saya begitu. Jadi yang pertama, Menurunkan ekspektasi ya. satu begini, yang kedua adalah kita itu menurut saya ya, dan Pak Saud mungkin kita harus bahas betul, kita harus perkaya wacananya. Kita terlalu terjebak sama logika institusionalis. Apa yang disebut logika institusionalis? Logika institusionalis itu cara berpikir di mana kalau kita mau melakukan sesuatu, yang kita bangun adalah lembaganya, kita bangun aturannya. Padahal ada sebenarnya pilihan-pilihan selain pendekatan yang bersifat institusionalis. Oke. Saya kasih contoh sederhana ya, kalau mau sederhananya begini. Misalnya tilang deh, kenapa suap tilang itu susah diberantas? Karena kita membangun pendekatan institusionalis. Kita perbaiki kepolisian, kita atur, kita bikin tilangnya dikasih tinggi. Padahal itu nggak akan selesai. Coba kita pakai misalnya pendekatan berbeda. Taruhlah misalnya pendekatan rational choice. Kenapa orang ngasih tilang? Karena harganya mahal, 500.000, dengan nyuap 100.000 atau 50.000 Ya. selesai persoalan. Ya. Spare untungnya, ruang keuntungannya itu besar. Besar. Coba kalau kita buat gini deh, kita buat ongkos tilang itu menjadi sedikit lebih murah, 100.000, 200.000 misalnya. Sama dengan kita. Betul, dan orang dipermudah membayar. Ketika orang melakukan kesalahan, orang bayar pakai transfer GoPay, apa di depan polisi langsung transfer, saya transfer ya selesai, saya ambil mobil, saya ambil SIM STNK. Saya kira itu akan mengurangi tilang, tidak juga menyelesaikan, tapi mengurangi. Itu yang saya ingin katakan tadi bahwa jangan-jangan kita harus mencoba melakukan pendekatan Oke, baru baik. yang tidak melulu institusionalis Oke. gitu cara berpikir. Oke, tapi Mas Panji helpless nggak? Kalau tadi Gue Pak nggak Saud pengaruhi lo. Enggak, hopeless, nggak hopeless, tapi helpless. ini mah lebih Merasa ke... nggak ada lagi yang bisa menolong KPK Ini mah di nanya ke depan. orang yang salah. Nah. Nggak, Anda kan Saya masyarakat mah- sipil. Ya, tapi saya mungkin Yang relatif lebih peduli. optimis dibanding masyarakat sipil barat. Saya nggak pernah Jadi nggak menaruh hopeless, harapan. nggak helpless? Nggak, saya nggak Masih pernah punya menaruh harapan harapan? sama siapa-siapa selain diri saya sendiri. Oh Oke, iya, that's terhadap good. KPK? Itu tipikal saya aja. Saya mau KPK mau KPK. Dimulai dari Nggak ada diri urusan. sendiri maksudnya. Oke. Iya, Tidak, jadi tidak menyuap, iya. tidak ini. Cuman ini caranya Mas Uceng, saya juga nggak terlalu setuju yang barusan. Kenapa? Saya kalau jadi masyarakat kalau kayak gitu, saya nabung yang banyak, ngelanggar aja sering. Makanya murah. memang ada efek sampingnya, tapi menurut saya akan mengurangi, tidak juga untuk menyelesaikan. Itu yang saya bilang tadi, contoh pendekatan yang bersifat rational choice gitu. Oke. Ada pendekatan-pendekatan lain untuk menyelesaikan. Saya kira misalnya kalau KPK ya karena kita berpikirnya institusionalis kan, kita bikin institusi, kita kasih Oke. kewenangan luar biasa sehingga begitu dia mengalami koslet, kita kayak hilang harapan gitu, kita kayak kesulitan.
Nah, menurut saya yang harus dibangun lebih kepada sistem sekarang, bukan lagi bangunan hanya sekedar Baik. bikin satu lembaga. Oke, tapi Mas Maji sendiri sebagai masyarakat sipil masih punya optimisme terhadap pemberantasan korupsi di tanah air, karena survei yang kita temukan ada kekhawatiran masyarakat terhadap arah pemberantasan korupsi kita ke depan. Menurut saya mah masyarakat mah aneh, suka berharap KPK itu ideal atau KPK itu sempurna, padahal dianya sendiri kalau ditanya dan kalau kita potret apa yang masyarakat lakukan sebenarnya juga masih jauh dari ideal gitu. Saya suka merasa bingung kenapa orang pada sebel sama misalnya anggota DPR tanpa ingat bahwa anggota DPR atau siapa penyedus itu kan adalah rata-rata rakyat Indonesia. Kalau kitanya lebih baik sebagai rakyat Indonesia secara rata-rata naik juga mungkin akan tercermin di situ. Saya mah selalu menargetkan materi stand up saya ke arah rakyat. Hampir semua joke saya dipersepsikan sebagai senggolan ke politisi. Padahal enggak. Objek tertawan saya selalu rakyat Indonesia. Yang membuat arah demokrasi kita buruk juga kualitas pemilihan secara kolektifnya gitu. Jadi dan saya nggak mewakili banyak orang. Saya optimis. Tetap optimis? Selalu optimis. Nggak melihat bahwa pemerintah kayaknya setengah hati nih terhadap pemberantasan korupsi? Apaan sih? Kayak ini ngomong kayak gitu tuh seakan-akan daya terbesar dalam republik ini ada pada pemerintahnya. Kekuatan terbesar ada pada rakyatnya. Kenapa jadi berharap banget tuh pemerintah bikin undang-undang. Ya tapi kan yang bisa pemerintah juga merevisi. harusnya dalam kuasa kita. Kita kayak takut sama rakyat. Maksudnya kayak rakyat takut sama pemerintah, padahal harusnya pemerintah takut sama rakyat. Ada persepsi yang kayaknya kebangun nggak tahu oleh siapa. Seakan-akan kita tuh punya pembantu yang namanya pemerintah, tuh semuanya itu urusan mereka. Ya enggak dong. Kan Harusnya rakyat bisa bergerak. kalau misalkan jalan, kan ada kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan pemerintah, kaki kiri rakyat. Kalau pemerintah ngarep kaki kanan mulu yang jalan, ya susah, pemerintahnya doang yang kerja. Memang dua-duanya. Saya nggak mau rakyat Indonesia bisa lepas tangan dalam proses untuk membangun Indonesia. Kalau ini rumah lu rapin sendiri. Jangan berharap pembantu. Pembantu mah kerja buat lu. Ini kan bukan rumah pembantu, rumah lu. Gitu. Oke, artinya rakyat harus ikut turun tangan dalam pemberantasan korupsi. Harus punya seperti yang keterlibatan. tadi disampaikan oleh Pak Saud ya. Iya. Saya ke Pak Tesa. Ada dua opini yang berbeda ya. Kalau dari Mas Uceng merasa bahwa ya udah hopeless, kita bubarkan aja KPK karena udah gak ada yang bisa dilakukan. Tapi kalau dari Pak Saud ya memang masalahnya itu ada di regulasi. Itu yang melemahkan KPK dan helpless. Gak ada lagi yang bisa menolong KPK. Ini gimana KPK? Ya, yang pertama sebelum saya masuk ke situ, ini mungkin saya ingin mengajak para penonton ini untuk kembali ke awal-awal KPK dibangun ya. Tadi disampaikan Bang Zainal bahwa saat ini ada bahasa menjadi Polri cabang Kuningan. Ya. Ya, Polri cabang Kuningan. Sekarang begini. Tapi memang banyak kan? Saya ingin tanya dulu faktanya. Berapa persen pegawai KPK jumlahnya berapa, Mas Tesa? Sekitar 2000-an. 2000. Dari institusi Polri berapa persen? Mungkin jumlahnya nggak sampai 100 lah. Nggak sampai 100 orang? Nggak sampai 100. Jumlah penyidiknya? Jumlah penyidiknya 100. Jumlah penyidiknya 100. Dari 100 penyidik itu yang dari Polri berapa? Dari Polri itu mungkin sekitar 80% lah. 80% penyidiknya dari Polri? Ya. Dari 100 penyidik? Ya. Berarti memang benar dong didominasi oleh Polri? Oke. Ini saya akan komentari ini. Makanya saya tarik kembali ke awal KPK dibangun. Di awal KPK dibangun, semua penyidik dari Polri. Betul. Kemudian alih status pegawai? No, alih status pegawai itu di tahun 2000 kejadian cicak buaya kalau nggak salah. Ya, 2012. 2012, Ya. Oke. Ada jangka waktu sekitar 9 tahun lah KPK itu mulai dibangun segala macam. Yang melakukan penyidikan itu Polri semua. Termasuk salah satunya yang terkenal saat ini, teman-teman yang sudah disiram air keras, Bang Novel Baswedan, itu asalnya dari Polri, betul. Polri. Betul. Gitu loh. Jadi, Pak Ambarita Damanik jadi juga semuanya kalau banyak menurut dari saya Polri. sungguh tidak adil kalau dikatakan, KPK sekarang ini Polri cabang Kuningan. Tapi saya ingin tanya, status mereka-mereka ini adalah fungsinya kan berubah kan? Iya, alih status itu kan? karena ada insiden kejadian cicak buaya. Kalau tidak ada itu, mereka tetap pegawai negeri yang dipekerjakan. Ya, jadi ini saya boleh kasih catatan. Boleh kasih catatan. Satu, kenapa dulu penyidik semuanya Polri? Karena memang undang-undang mengatakan itu. Jadi semua terpaksa pertama-pertama. Lalu Karena baru dilakukan dibangun terobosan waktu itu.
Saya ingat betul 2000 Indonesia memanggil satu. Indonesia memanggil satu. Iya, 2000. itu dilakukan terobosan karena saya ikut risetnya bersama dengan teman-teman beberapa profesor itu kita bikin risetnya untuk mengatakan ayo KPK ambil penyidik independen. Akhirnya masuk tuh penyidik independen. Nah, sebagian besar kemudian menguat membesar dan akhirnya terakhir sebagian besar dipecat gitu. Kemarin dipulangkan kan yang kasus itu. Nah, itu yang kita bayangkan. Jadi bahkan kalau mau dikatakan puncaknya ya, KPK itu mengalami di awal itu kan ya, sama terseok-seoknya, kritiknya juga sama. Tapi kan dibangun dengan ya 1-2, kalau ada yang melakukan terobosan, ada orang novel ya taruhlah itu anomali sebenarnya dalam tanda kutip. Saya tidak mengatakan semua polisi buruk ya, tentu saja tidak. Tapi yang saya tekankan adalah ketika kita mau melakukan terobosan ya, berharap ada hasil baru, tapi kita pakai barang lama, gimana cara logikanya? Lebih baik nggak usah pakai barang lama aja, kan sama kan? Kalau kita mau pakai sesuatu yang baru, harusnya ada konstruksi. Mas Uceng, apa bedanya penyidik Polri yang dulu masuk ke KPK awal sama yang sekarang masuk di KPK? Apa bedanya? Nah, saya kira nyaris tidak ada bedanya. Cuma kan ada prinsip-prinsip awal dibangun, ya, dan itu dibangun cukup kuat ya, saya kira prinsip. Ada jiwa korsa. Itu yang saya bilang nilai. Nilai-nilai awal masih dipegang gitu. Plus yang kedua, lalu dibikinkan kompetitor kan. Ada penyidik-penyidik independen. Jadi ada kompetitor, mereka berani berkompetisi. Ketika itu hilang lagi kembali kemudian, nilai juga hilang, menurut saya back to square one. Saya dapat poinnya bahwa jiwa korsanya terhadap institusi lama itulah yang kemudian akan mempengaruhi judgement ataupun penilaian para penyidik yang dari Polri ini di KPK, Pak Tessa. Ya, saya itu pikir, yang dibilang sama Mas Uceng. Ya, saya pikir itu kembali lagi bahwa dulu seluruhnya adalah penyidik dari Polri. Sekarang malah justru KPK saat ini sedang mendidik penyidik-penyidik yang dari internal dari sumber penyelidik ini sementara berproses. Jadi apa yang disampaikan Bang Zainal itu sesuai dengan undang-undang, sumbernya ada dari Polri, ada yang dari internal juga. Karena begini, karena yang pertama undang-undang ya membolehkan itu. Yang kedua, untuk transfer knowledge, transfer ilmu, transfer mentalitas untuk menjadi seorang penyidik itu tidak mudah. Saya merupakan salah satu yang bergabung di KPK sebelumnya dari kepolisian. Memang kalau dari Polri itu kita punya konsep bagaimana kita cara memeriksa orang segala macam. Sementara untuk melatih dari awal itu sulit dan butuh waktu. Kalau hanya interview tapi bagaimana kita bisa melihat secara psikologi orang tersebut, gestur segala macam, itu butuh jam terbang. Dan memang saat ini sedang dididik calon-calon penyidik yang nanti akan menambah prosentase penyidik dari internal. Tapi independensi para penyidik yang berasal dari institusi lama itu, Mas Tessa, yang kemudian dipertanyakan oleh banyak orang, bisa nggak ketika ada kasus yang melibatkan institusi lamanya, institusi asalnya, apakah dia bisa seobjektif dan seindependen itu? Ya, saya pikir harus dibalik. Apa buktinya bahwa penyidik itu tidak independen? Gitu loh. Mudah sekali Mas sebenarnya. Ketika mereka masuk jadi penyidik di situ, tetapi dia punya karir itu tetap di kepolisian. Naik pangkatnya, demosi, promosinya itu tergantung di kepolisian. Gimana? Dia mau menciptakan. Kita kembali ke awal lagi bahwa ini masalahnya direvisi undang-undang KPK nih, di undang-undang KPK-nya. Jadi revisi undang-undang KPK itu merubah value system di KPK. Di sebelumnya saya di Mbak Nana juga kita udah jelaskan ada 9 nilai di KPK. Saya salah ngomong di TV itu kena dari satu nilai itu. Nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, gitu segala macam itu. Itu 9 nilai. Kemudian di Dewas juga ada nilai namanya ISKPK, integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalitas, keadilan. Nilai ini yang nggak dijaga gitu. Bayangin aja ada orang meres seorang menteri, dia nggak bisa dikenakan nilai yang dia pegang sendiri, yang disebutnya ISKPK, integriti, sinergi, jadi maksudnya siapa? Mantan ketua KPK?
Iya. Oke, ya kan? disebut aja namanya udah Ketua, jadi tersangka di Iya, itu Polda makanya saya Metro bilang, Jaya. apa itu Oke. integrity? nggak Apa itu ada. sinergi? Dia mengembalikan Endar, ya kan? Iya. Itu rame tuh. Iya. Apa itu kepemimpinan yang profesional, semua Iya. itu adil. Dewasnya pun nggak berhasil mengeluarkan dia, yang dengan mengatakan itu bukan pidana, bukan urusan kita. gitu. Atau mungkin ada unsur politik yang sangat erat di situ. Out of my business. Oke. Ya, tapi Kadang-kadang begini, nak, yang membuat kita marah, Oke. membuat kita jengkel ya. Cerita di KPK itu kita tahu semua gitu. Iya, iya. Apa yang terjadi di KPK Iya, itu keluar gitu. Bagaimana misalnya kasus, ya saya sebut aja misalnya gratifikasi Kaisang misalnya, kasus Kaisang. Bagaimana sebenarnya kesimpulan dari para komisioner, para penyidik, tapi begitu dibawa komisioner, itu terjadi perdebatan yang Artinya ada unsur kubu-kubuan politik yang sangat kuat. Persis, Oke, ada tebang banyak pilih ya. kasus Nanti seperti saya akan itu. bahas. Saya akan bahas soal tebang pilih penanganan kasus yang sekarang ini kemudian menjadi pertanyaan publik. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.